Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 113. Night Spectre dengan penasaran mengukurnya dan mengamatinya dengan saksama selama setengah menit sebelum mengangguk sambil tersenyum. Jadi, kaulah orang malang yang mendapat pelajaran dari Mo Awen, ya? Ah, benar. Kau seharusnya tidak tahu tentang Mo Awen. Tapi aku sangat yakin kau tahu tentang 1000 benang, bukan? Mo Awen adalah 1000 benang itu. 1000 benang? Kebencian yang mendalam memenuhi mata Turtledove. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Aku tidak akan pernah melupakan 1000 benang bahkan jika aku menjadi hantu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan ditangkap oleh orang-orang dari Dinas Intelijen Rahasia Inggris, aku juga tidak akan dipaksa menjadi budak mereka, aku juga tidak akan mengenal bajingan sialan itu, si Biao. Begitu pula, aku tidak akan pernah bergabung dengan organisasi ini, aku juga tidak akan berakhir bertemu denganmu dan menjadi sasaran senjatamu yang terkutuk hari ini. Night Spectre mengejek. Jadi kamu diperbudak dan harus bekerja untuk sekelompok orang dari SIS Inggris itu, ya? Kamu harus mati kalau begitu. Wah! Sebuah peluru meletus, namun bukan Turtledove yang mati, melainkan lelaki tua itu. Sambil menatap merpati yang gemetar, Night Spectre tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya, kau bisa mempertahankan hidupmu. Tapi aku tidak tahu apakah kau bersedia bekerja untuk bos kami atau tidak. Siapa bosmu? Tanya Turtledove sambil mengerutkan kening. Kita semua adalah bagian dari aula pesta abadi. Kalian tidak perlu tahu siapa bos kami saat ini. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa begitu kalian memilih untuk bergabung dengan kami, hidup kalian selanjutnya akan menjadi milik bos kami. Tentu saja, kalian dapat memilih untuk menolak tawaran itu dengan risiko menghadapi nasib menanggung siksaan yang tak berujung dan mengerikan. Tentu saja, bahkan jika kalian bergabung dengan aula pesta abadi kami, saya dapat meyakinkan kalian bahwa kalian juga mungkin menghadapi penderitaan yang hebat. Meskipun demikian, kalian tetap akan masuk neraka. Hanya butuh 10 detik bagi Turtledove untuk memikirkan tawaran itu, sebelum ia memberikan jawabannya dengan tegas. Saya setuju. Dengan ekspresi puas, Night Spectre mengangguk. Baiklah, karena kau sudah setuju, maka aku menyambutmu. Mengenai SIS di Inggris, mudah untuk mengurusnya. Kita hanya perlu menunjukkan foto mayatmu. Berkasmu pasti akan hanyut. Tepat saat suaranya jatuh, Night Spectre langsung muncul di hadapan Turtledove. Ia meraih belatinya dan mengiris ujungnya. Darah berceceran dari dada Turtledove dan membasahi sisi kiri wajahnya. Namun, Turtledove bertahan. Bahkan tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, dia juga tidak jatuh karena serangan tiba-tiba itu. Saat seluruh wajahnya berubah bentuk, Night Spectre mengejutkannya dengan memukul titik akupuntur tata surya miliknya dengan tinjunya, menyebabkan dia langsung pingsan. Ambil fotonya dan bawa dia kembali. Seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata penglihatan malam berkata dengan dingin. Night Spectre, ini tidak sesuai dengan aturan. Perintah bos adalah untuk menangkap atau membunuh mereka. Dia tidak mengatakan apapun tentang menangkap mereka. Dengan ekspresi tenang dan damai, Night Spectre menjawab. Ada lebih dari 100 ahli dalam anggota inti aula pesta abadi kami. Kami mungkin terlihat seperti pasukan yang terlatih dan kuat, namun, ratusan anggota periferal kami adalah tulang punggung pasukan kami. Tahun itu, ketika bos pertama kali mendirikan aula pesta abadi, dia berkata bahwa selama seseorang memiliki kemampuan yang kuat, siapapun itu, kita harus melakukan apapun yang kita bisa untuk menaklukkan orang itu sehingga dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk diri kita sendiri. Turtledove adalah peretas yang sangat terampil, dan kita berada di era informasi. Aula pesta abadi kami memiliki Mo Awen, namun dia dipindahkan oleh bos kami, jadi kami sekarang kekurangan ahli seperti ini. Selain itu, karena kami telah menangkap Turtledove sekarang, kami juga perlu mendengarkan instruksi bos tentang cara menghadapinya. Pria parubaya itu terdiam beberapa saat sebelum berkata. Baiklah, kalau begitu bawa dia pergi, dan tunggu perintah bos. Tepat pukul 20 malam konser akhirnya dimulai. Bersamaan dengan penampilan sangsinya, sorak-sorai dan teriakan menggelegar terdengar dari lebih dari 40.000 penggemar dari seluruh pelosok negeri. Musik yang membara dan nyanyian penuh semangat terdengar dari belakang kelompok penari. Itu adalah suara nyanyian sangsinya. Di barisan depan aula konser, tepatnya di zona 1,
Kelompok Hu Qingsong dan Zhao Liang melambaikan tongkat cahaya di tangan mereka, meneriakkan nama Zhangxinya. Bahkan Mu Wanying yang biasanya tenang dan kalem, berdiri bersama semua orang, dan senyumnya luar biasa mempesona. Namun, ada satu orang yang terlihat sangat tidak biasa. Dia adalah Yu Kai. Pada saat ini, Yu Kai terus-menerus melirik ke sekelilingnya, mencari sosok Tang Xiu. Hei, Yu Kai. Apa yang kau cari? Sang Dewi ada di sana, tahu. Beranikah kau mencari ke tempat lain? Zhao Liang meninju lengan atas Yu Kai dengan ringan dan berteriak. Aku mencari kakak tertua Tang. Kalau boleh jujur, dia juga seharusnya ada di sini, jawab Yu Kai dengan keras. Zhao Liang menatap kosong, dan juga mulai melihat sekeliling. Namun bayangan Tang Xiu tidak terlihat dimanapun. Kemudian, dia berteriak keras. Kakak tak mungkin punya urusan lain, kawan. Tapi aku yakin dia akan datang nanti. Aku harap begitu, sobat. Yu Kai terdiam sejenak sebelum mengangguk. Di luar pintu masuk selatan New World Center, Tang Xiu dengan mudah melepaskan diri dari kedua anggota Kementerian Keamanan Negara yang bertanggung jawab melindunginya, dan muncul di sebuah bangunan kecil 3 lantai yang berjarak 1 kilometer. Pada saat ini, ke-40 anggota Aula Pesta Abadi telah kembali, dan ada pula Turtledov yang tengah berbaring, pingsan di sofa di samping. Siapa dia? Tanya Tang Xiu. Night Spectre berdiri dan berkata dengan hormat. Namanya Turtledov, bos. Seorang hacker yang menduduki peringkat keempat dalam daftar hacker dunia. Dia juga salah satu ekstremis yang kau bicarakan. Kami membunuh sisanya, dan akulah yang membiarkannya hidup. Di mana mayat mereka? Tanya Tang Xiu. Orang-orang kami memusnahkan mayat mereka dengan menggunakan cairan pelarut tubuh, kata Night Spectre. Cairan pelarut tubuh? Ekspresi Tang Xiu berubah. Cairan pelarut tubuh pasti diberikan kepada mereka oleh Guyan Er atau Ji Chimei. Mengangguk sebagai jawaban, dia berkata dengan ringan. Jelaskan padaku mengapa kamu membiarkannya hidup. Bos Gu. Ketika bos pertama kali mendirikan Aula Pesta Abadi, dia pernah berkata bahwa kita harus mencoba merekrut beberapa ahli yang sangat terampil dalam aspek jaringan, dan kita juga harus berusaha memanfaatkan mereka sebaik-baiknya. Sampai saat ini, jumlah Aula Pesta Abadi kita lebih dari 500 orang, namun hanya ada 100 anggota inti. Sedangkan selama ini, anggota pinggiran lainnya sebagian besar terdiri dari orang-orang yang berbakat dalam aspek internet dan jaringan ini. Oleh karena itu, saya mempertahankan hidupnya dan siap mendengarkan pengaturan Anda terkait masalah ini. Apakah Aula Pesta Abadi kita tidak memiliki ahli komputer? Tanya Tang Xiu sambil mengerutkan kening. Kami memang punya satu, bos, jawab Night Spectre. Mo Awen menduduki peringkat kedua di Hacker Matrix. Tapi Anda memindahkannya, jadi Aula Pesta Abadi kami sekarang kekurangan ahli seperti ini. Apakah Mo Awen benar-benar ahli dalam retas? Tanya Tang Xiu dengan heran. Ya, jawab Night Spectre. Melainkan lelaki tua itu. Setelah berpikir sebentar, Tang Xiu bertanya. Katakan padaku, cara apa sebenarnya yang telah kau gunakan untuk menaklukkan para ahli berbakat agar bekerja untuk kita? Seperti orang bernama Turtledov ini, yang keberadaannya merupakan ekstremis. Ia tidak hanya dapat membahayakan balai pesta abadi kita, tetapi ia juga merupakan bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi warga biasa. Bos, mereka yang telah ditundukkan oleh balai pesta abadi kita, kebanyakan dari mereka pernah melakukan segala macam kejahatan dan perbuatan jahat. Namun setelah mereka menjalani program pelatihan dan reformasi kita, mereka tidak hanya sepenuhnya berjanji setia kepada balai pesta abadi kita, tetapi mereka juga mampu menghilangkan kecenderungan negatif tersebut dan berubah pikiran. Akhirnya, Tetua Ji juga menggunakan beberapa metode khusus untuk membuat watak mereka berubah drastis. Berpikir sejenak, Tang Xiu mengangguk. Karena kau punya cara untuk membuatnya berguna bagi kita, maka aku serahkan dia padamu. Selain itu, peraslah beberapa informasi darinya untukku. Aku harus tahu berapa banyak ekstremis yang telah berpartisipasi dalam skema ini dan berapa banyak yang belum ditemukan oleh kita. Xing Li bangkit dan berkata dengan serius. Beri aku waktu setengah jam, bos. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggu, kata Tang Xiu. Xing Li mengangguk dan menggendong Turtledov, yang sudah seperti anjing mati, lalu meninggalkan aula. Adapun Tang Xiu,
Dia pergi ke jendela dan melihat ke arah pintu masuk selatan. Dia melihat beberapa orang berpakaian kasual dari Kementerian Keamanan Negara dan kepolisian di sana. Mereka mungkin tampak berjalan-jalan dengan bebas dan santai, tetapi sebenarnya, mereka diam-diam menjaga kewaspadaan mereka. Kemudian, dia berkata, "Misi kalian di sini hampir selesai. Setelah Xing Li selesai dengan interogasinya, kalian dapat mundur dan kembali ke Pulau Jingmen." "Setuju," jawab semua orang dengan hormat. 10 menit kemudian, Xing Li membawa sebuah daftar kembali ke Tang Xiu. Setelah menyerahkannya, dia berkata, "Bos, saya membandingkan jumlah anggota dan jumlah ekstremis yang baru saja kita singkirkan malam ini. Saya menemukan bahwa hanya ada 2 orang yang tersisa, yang belum ditangkap. Mereka adalah Si Biao dan Ali." Tang Xiu teringat kembali ingatannya. Dia pernah menyaksikan Si Biao dan seorang gadis berusia 17 tahun di Hotel Shangri-La. Gadis itu seharusnya bernama Ali. "Di mana mereka sekarang?" tanya Tang Xiu. Turtledov berkata dia tidak tahu. Satu-satunya orang yang tahu lokasi Si Biao dan Ali adalah lelaki tua itu. Hanya saja, dia pernah dibunuh oleh kami sebelumnya. Namun, Turtledov berkata dia dapat menggunakan internet untuk melacak dan menemukan alat komunikasi Si Biao dan Ali, lalu menentukan di mana mereka berada. "Berikan dia laptop dan suruh dia mencarikannya untukku," kata Tang Xiu. Dengan cepat, Turtledov dibawa ke dalam ruangan. Sementara peralatannya diletakkan di depannya, Tang Xiu berkata, "Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup jika kau bisa menemukannya. Dan aku juga akan memberimu kesempatan untuk berjanji setia kepadaku." "Apakah kamu bos yang mereka bicarakan?" tanya Turtledov dengan heran dan terkejut. "Benar," kata Tang Xiu. Turtledov mengamati Tang Xiu dengan serius beberapa kali sebelum menjawab. 3 menit. Aku bisa menemukannya dalam waktu 3 menit. Setelah mengatakan itu, dia duduk di depan laptop dan mulai mengetuk dan mengetik di keyboard. Ketemu mereka. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Dia sama sekali tidak merasa bersalah karena mengkhianati mantan rekan-rekannya, bahkan dia sedikit gembira dalam hati, karena dia sudah lama tidak menyukai Si Biao. Dia bahkan merasa bahwa menyeret orang-orang ini sampai mati akan menjadi perbuatan baik. "Di mana mereka?" tanya Tang Xiu. "Lokasinya 1,6 km dari posisi kita, dekat pintu masuk barat New World Center," jawab Turtledov. "Kau melakukannya dengan baik," kata Tang Xiu. Setelah berkata demikian, dia segera memerintahkan Xing Li untuk memimpin beberapa orang guna memeriksanya, dan dia sendiri pun bersiap untuk pergi. Saat dia melihat bagian belakang Tang Xiu, Turtledov tiba-tiba berkata, "Bos, aku bisa memberimu sedikit informasi lagi." Langkah Tang Xiu terhenti, saat dia berbalik untuk bertanya. "Informasi apa?" "Beberapa bom waktu telah dipasang di ruang tunggu Bandara Internasional. Sekarang sudah pukul 8 malam, hanya ada sedikit waktu sebelum bom itu meledak. Saya perkirakan waktu yang tersisa sebelum ledakan seharusnya kurang dari setengah jam," kata Turtledov. Bab 471, Krisis di Bandara. Ekspresi Tang Xiu berubah drastis saat dia mencengkeram kerah Turtledov dan berkata dengan suara berat. "Apakah kamu yakin bom waktu telah ditanam di Bandara Shanghai? Kamu tidak berbohong padaku?" "Aku mungkin berani menipu siapapun, tapi bukan dia," jawab Turtledov sambil melirik Xing Li. "Katakan padaku lokasi bomnya," kata Tang Xiu sambil mengepalkan tinjunya. "Mereka ditempatkan oleh Old Wolf, sementara aku bertugas memantau lokasi konser." "Aku tidak tahu lokasi mereka," jawab Turtledov sambil menggelengkan kepalanya. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu cepat-cepat melihat arlojinya dan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bandara dari sini?" "Perlu waktu sekitar 1 jam untuk berkendara ke sana," jawab Turtledov. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Liu Changxi. "Di mana kamu sekarang, Tang Xiu?" Suara Liu Changxi terdengar setelah panggilan tersambung. "Sekretaris Liu, lupakan dulu di mana saya berada. Saya baru saja menerima berita bahwa target para ekstremis malam ini bukan hanya konser sanksinya, tetapi mereka juga memasang bom waktu di Bandara Shanghai. Waktu yang tersisa hingga ledakan terjadi hanya sekitar 20 menit. Di belakang panggung konser, Liu Changxi tiba-tiba mengerutkan pupil matanya setelah mendengar laporan Tang Xiu. Jantungnya berdebar kencang seperti badai.
Karena panik, dia buru-buru bertanya. Apakah informasi ini benar-benar akurat dan dapat diandalkan, Tang Xiu? Di mana lokasi pasti bom waktu itu? Berita itu dapat dipercaya. Tapi aku tidak tahu di mana mereka dibaringkan, kata Tang Xiu. Dengan suara berat dan dalam, Liu Changxi berkata, saya akan segera menghubungi pihak berwenang Bandara Shanghai dan meminta mereka mencari lokasi mereka secepat mungkin. Saya juga akan mengirim beberapa orang ke sana. Saya khawatir sudah terlambat. Namun, kita harus memberitahu pihak bandara. Selain itu, saya sudah meninggalkan New World Center karena saya harus mengurus sesuatu di tempat lain. Saya cukup dekat dengan Bandara Shanghai, jadi hubungi pihak berwenang dari bandara dan minta mereka bekerja sama dengan saya saat saya tiba di sana. Mengingat kemampuan khusus Tang Xiu, Liu Changxi langsung terkejut dan senang. Bagus, itu akan bagus sekali. Aku akan memastikan untuk memberitahu mereka. Tolong lakukan itu, Tang Xiu. Tang Xiu mengakhiri panggilan dan berjalan keluar. Ia kemudian berkata kepada Xing Li, yang mengikutinya. Kalian semua kembali ke Pulau Jingmen. Ingatlah bahwa kalian harus menyebar ke dalam kelompok-kelompok kecil dan pergi dengan tenang. Jangan naik kereta, pesawat, atau kendaraan angkutan umum, karena itu akan dengan mudah mengungkap identitas kalian. Oke. Xing Li berhenti mengikuti saat dia melihat bagian belakang Tang Xiu yang pergi. Dia segera kembali ke kamar untuk memberitahu yang lain, dan segera pergi. Dalam kegelapan malam, Tang Xiu meninggalkan gedung bertingkat 3 itu. Sosoknya seperti hantu dan sangat cepat. Hanya dalam waktu 2 menit, dia sudah tiba di tempat parkir bawah tanah, lalu melaju pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sampai sekarang, keterampilan mengemudinya hampir tak tertandingi. Dengan kecepatan reaksi dan penglihatan yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa, kecepatan mengemudinya hampir mencengangkan. SUV Range Rover-nya mirip dengan Mustang yang melaju kencang di jalan lebar, dengan speedometernya menunjukkan angka 200 km per jam. Dia bahkan menggunakan kecepatan reaksinya yang luar biasa untuk menerobos beberapa lampu merah. Waktu tidak berpihak padanya, dia tahu betul hal ini. Perjalanan yang biasanya ditempuh dalam waktu 1 jam, hanya tersisa 20 menit baginya untuk tiba di bandara. Oleh karena itu, dia harus memacu mobilnya sekencang-kencangnya. Dia bahkan berencana untuk meninggalkan mobilnya begitu dia terjebak kemacetan. Meskipun kultivasinya saat ini sangat rendah, kecepatannya sebanding dengan batas kecepatan Land Rover jika dia memacunya sekencang-kencangnya. Di Bandara Shanghai. Orang yang menduduki jabatan tertinggi di sana adalah Chu Xianglong, kepala pengawas bandara, yang baru saja kembali dari Beijing. Di sampingnya ada 2 eksekutif bandara yang mengikutinya keluar dari kabin. Saat Chu Xianglong menuruni tangga, dia mengerutkan kening dalam-dalam, karena dari jarak lebih dari 100 meter, beberapa eksekutif bandara dikelilingi oleh sekelompok keamanan bandara dan bergegas ke arahnya. Apakah terjadi sesuatu? Chu Xianglong bertanya dengan ringan kepada 2 eksekutif bandara di belakangnya. Kami tidak tahu. Kedua pria itu menggelengkan kepala dan tampak sama bingungnya. Dengan cepat, beberapa petinggi bandara akhirnya datang ke hadapan Chu Xianglong. Salah satu dari mereka meneteskan butiran keringat di dahinya saat ia dengan cepat berkata, Kepala Chu, ada kecelakaan. Apa yang terjadi? Chu Xianglong mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya baru saja menerima telepon dari Sekretaris Kementerian Keamanan Negara. Ia memberitahu kami bahwa ada bom waktu di bandara. Silakan hubungi nomor ini, agar Anda mengetahui detailnya, kata orang yang bertanggung jawab. Dengan ekspresi yang berubah drastis, Chu Xianglong segera menghubungi nomor tersebut. Setelah pihak lain menjawabnya, dia berkata, Saya Chu Xianglong, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Saya Liu Changxi. Setengah menit kemudian, Chu Xianglong mengakhiri panggilannya. Ekspresinya sudah berubah serius, dan segera berteriak. Tutup semua jalur di bandara. Hentikan semua pesawat yang akan lepas landas dan evakuasi semua wisatawan di bandara. Hubungi kepolisian dan regu penjinak bom untuk segera menyisir bandara untuk mencari bom waktu. Selain itu, beritahu semua orang kita bahwa jika seseorang bernama Tuan Tang Xiu datang, segera bawa dia masuk, dan persiapkan semua yang dia butuhkan, apapun itu. Saya sudah mengaturnya, Ketua Chu. Kalau begitu, ulangi lagi.
Kalau benar-benar ada bom waktu di bandara kita dan kita tidak dapat menemukannya dalam waktu yang tersisa, kerusakan yang kita derita akan sangat besar. Karena itu, kalian semua harus bertindak, cepatlah. Setuju? Saat ini, sebuah pesawat penumpang dari Beijing sedang mendarat di bandara Shanghai. Pesawat itu melambat di landasan pacu, dan segera berhenti di apron yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Li Laoshan yang bertubuh besar dan berwajah montok muncul di pintu kabin. Dia mengerutkan kening dalam-dalam saat dia perlahan menuruni tangga. Di belakangnya, ada seorang sekretaris wanita yang ramping, berpakaian rapi, dan cantik serta 4 pengawal berjas hitam. Sirenenya menyala. "Bos," kata seorang pengawal sambil mengamati sekeliling dengan waspada. "Mari kita bertanya tentang apa yang terjadi," kata Li Laoshan sambil mengangguk. "Oke, bos," kata pengawal itu dengan hormat. Pada saat ini, suara siaran bergema di sistem suara bandara. "Perhatian, hadirin sekalian. Harap diperhatikan bahwa semua rute di bandara akan segera ditutup karena masalah keamanan. Semua penumpang diminta untuk segera meninggalkan bandara." Masalah keamanan dan keselamatan? Raut wajah Li Laoshan berubah. Ia sangat menyadari arti dari siaran semacam ini. Ia pernah mendengar bahwa situasi serupa telah terjadi di beberapa bandara domestik. Sebagian besar terkait dengan masalah ledakan. Sepertinya ada kejadian besar. Li Laoshan bergumam pada dirinya sendiri dan segera berteriak. "Ayo keluar lewat jalur VIP." Di jalan yang jaraknya lebih dari 10 km dari bandara, raut wajah Tang Xiu berubah sangat muram. Apa yang dikhawatirkannya akhirnya terjadi, kemacetan lalu lintas di jalan. Sepanjang perjalanan ke sini, dia memacu mobilnya hingga batas maksimal, bahkan menyebabkan beberapa kecelakaan ringan dan serius. Ada juga banyak polisi lalu lintas yang menghalangi jalannya dan mengejarnya. Namun, setelah dia menghubungi Liu Changxi, mereka segera menghilang. Tidak ada yang bisa dilakukan selain meninggalkan mobil itu. Sambil melihat kemacetan di depannya, Tang Xiu dengan cepat membuat keputusan meskipun dia tidak sabar dan cemas. Setelah keluar dari mobil, dia dengan cepat berlari menuju gang di sisi jalan. Di tengah cahaya redup malam itu, Tang Xiu bagaikan inkarnasi dewa pengembara malam. Pada saat ini, orang tidak akan dapat melihat sosoknya yang berkedip dari samping bahkan jika mereka mengamatinya dengan mata telanjang. Bahkan jika mereka memfokuskan perhatian mereka, mereka hanya dapat melihat bayangan yang berkedip. Jarak dari sini ke bandara sekitar 10 km, dan waktu 20 menitnya sudah habis. Tang Xiu berdoa agar bom waktu itu meledak lebih lama. Dia sangat yakin bahwa selama dia bisa bergegas ke bandara dalam beberapa menit, dia akan bisa menjelajahi seluruh bandara. Lagi pula, tidak ada yang bisa disembunyikan dari pengamatannya begitu dia menutupi area itu dengan indera spiritualnya. Saat jaraknya hanya sekitar 2 km dari bandara, matanya yang tajam melihat banyak mobil bergegas keluar dari bandara. Banyak orang bahkan berbalik dan berlarian ke pinggir jalan sambil menenteng tas mereka. Tampaknya pihak bandara telah mengambil tindakan pencegahan terhadap kesulitan ini. Tang Xiu menghindari berlari di jalan dan terus memacu kendaraannya. Ketika dia tiba di dekat bandara, sosoknya akhirnya muncul dari balik tirai malam dan dengan cepat melesat menuju pintu masuk. Bandara telah ditutup, dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Belasan polisi menatap Tang Xiu dengan ekspresi waspada, dan salah satu dari mereka berteriak padanya. Sambil mengernyitkan alisnya, Tang Xiu berkata, "Namaku Tang Xiu. Aku harus masuk." "Tang Xiu?" Raut wajah para polisi berubah. Polisi yang baru saja menghentikan Tang Xiu dengan cepat berkata, "Anda, Tuan Tang? Kami telah menerima pemberitahuan bahwa Anda dapat segera masuk. Para pemimpin bandara kami adalah..." Tanpa menunggunya selesai berbicara, Tang Xiu segera berlari masuk. Pada saat yang sama, ia terus melepaskan indera spiritualnya, yang mencakup radius 200 hingga 300 meter. Wajahnya sedikit berubah ketika sosoknya muncul di dalam ruang tunggu bandara. 3 bom, dan 3 menit 15 detik lagi waktu ledakan. Tang Xiu segera melihat sekeliling dan mendapati banyak polisi di sekitar sedang mencari bom waktu. Tiba-tiba dia berteriak kepada mereka. "Ada bom waktu di tempat sampah ini. Perintahkan seseorang untuk mengambilnya. Ada juga satu di dalam selang pemadam kebakaran, dan satu lagi di panci di sebelah kiri. Apa yang kalian lakukan? Cepat ambil bom waktu itu."
Hanya tersisa 3 menit sebelum meledak. Tiba-tiba, puluhan petugas polisi bandara bergegas menuju 3 lokasi yang ditunjuk oleh Tang Xiu. Setelah mereka dengan hati-hati mengeluarkan 3 kotak hitam, 2 ahli bom setengah berlari ke ruang tunggu bandara dan dengan cepat memeriksanya. Mereka akhirnya memastikan bahwa ketiga kotak hitam ini semuanya adalah bom waktu yang dirakit secara khusus. Bab 472, kamu adalah seorang juru selamat. Wajah Chu Xianglong muram. Ia dan polisi bandara telah mencari-cari petunjuk tentang bom waktu ketika ia menerima laporan dari stafnya yang mengatakan bahwa TN Tang telah menemukan 3 bom waktu di ruang tunggu bandara meskipun ia baru saja tiba. Namun, ia sama sekali tidak tampak senang, dan malah tampak lebih serius dan muram. Di mana Tuan Tang Xiu? Chu Xianglong segera bertanya setelah tiba di ruang tunggu. Seorang polisi segera menjawab. Tuan Tang pergi ke gedung B, Kepala Chu. Beberapa rekan kami dari kantor polisi juga bersamanya. Tanpa ragu sedikit pun, Chu Xianglong berlari menuju gedung B. Dia tidak khawatir tentang 3 bom waktu yang telah ditemukan, karena para ahli penjinak bom telah menanganinya. Di gedung B. Saat ini, Terminal B11 kosong melompong, sangat kontras dengan suasana ramai setengah jam yang lalu. Hanya ada beberapa polisi khusus dan petugas polisi bandara yang mencari bom. Namun, masih ada sesuatu yang membuat Tang Xiu khawatir, bom waktu yang baru saja mereka temukan. Jumlah total bom waktu ada 5. Setelah menjelajahi sekeliling dengan indera spiritualnya, Tang Xiu akhirnya menentukan lokasi spesifik bom waktu tersebut. Namun, saat ini, hanya tersisa 1 menit 20 detik sebelum bom itu meledak. Tinggalkan tempat ini segera. Segera. Sambil bergegas menuju lokasi bom waktu terdekat, Tang Xiu berteriak keras dan cepat setelah mengeluarkan bom waktu tersebut. Siapa kalian? Teriak seorang polisi khusus. Saya Tang Xiu dari Kementerian Keamanan Negara. Segera laksanakan perintah dan suruh semua orang segera pergi. Petugas polisi khusus itu menatap kosong, sementara yang lainnya segera berlari keluar setelah mendengarnya. Meskipun tidak yakin apakah Tang Xiu benar-benar seseorang dari Kementerian Keamanan Negara, mereka tahu nama Tang Xiu dan telah menerima perintah bahwa mereka harus mematuhi setiap perintah yang dikeluarkan Tang Xiu begitu dia tiba. Yang keempat, jantung Tang Xiu berdebar kencang. Dia hanya punya waktu 25 detik tersisa dari waktu ledakan ketika dia mengambil bom keempat. Jarak antara dia dan bom waktu terakhir sekitar 200 hingga 300 meter. Jika dia berlari ke lokasinya dan mengambilnya dengan kecepatan tercepat yang bisa dia lakukan, masih akan terlambat untuk melemparkan mereka ke tempat sepi. Itu akan meledak. Tang Xiu mendesah dalam hati, lalu dengan cepat berbalik dan berlari menjauh. Dia segera sampai di bandara dan bergegas dari jendela yang terbuka menuju landasan pacu. Di ruang yang terang benderang, dia mengalirkan kekuatan bintangnya ke kakinya dan berlari hampir melayang menuju pusat landasan pacu. Hanya ada beberapa detik tersisa bagi bom untuk meledak ketika dia melemparkan keempat bom waktu itu ke kejauhan. Ledakan. 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 Kelima bom waktu itu meledak pada saat yang bersamaan. Selain ledakan di dalam gedung B, gelombang kejut dari keempat bom waktu di landasan pacu menghantam punggung Tang Xiu, membuatnya terbalik. Dia berguling dan terbanting keras ke lantai beton. Tang Xiu menarik napas panjang dan dalam saat adrenalinnya surut. Kekuatan 4 bom waktu yang meledak bersamaan membuatnya tampak menyedihkan. Dia agak kebal dengan tingkat kultivasinya sekarang, namun dia akan terluka parah jika terkena ledakan 4 bom waktu secara langsung. Saat merangkak dari tanah, Tang Xiu segera kembali ke gedung. Ia merasa cukup beruntung setelah melihat lokasi tempat bom waktu itu meledak. Sebenarnya, ia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk saat ia bergegas dari New World Center. Bandara akan diledakkan, tetapi tidak akan terlalu banyak orang yang terluka. Dan kini, tampaknya tidak ada korban, meskipun ledakan itu benar-benar terjadi. Ia yakin Bandara Shanghai mampu menanggung kerugian sebesar itu. Ayo, ayo, ayo. Suara langkah kaki yang cepat melewati koridor terdengar dari kejauhan. Tang Xiu melihat sekeliling dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jas dan dasi dengan aura seorang atasan tingkat tinggi. Dia berlari ke arahnya bersama puluhan polisi. Apakah ada korban? Aula itu benar-benar berantakan ketika Chu Xianglong tiba. Hanya ada satu orang di sana, Tang Xiu, saat dia bertanya dengan keras. Tidak, semua orang sudah dievakuasi.
kata Tang Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Kegelisahan di hati Chu Xianglong akhirnya mereda. Dia tahu apa yang akan terjadi saat ledakan terjadi, dan satu hal yang paling dia khawatirkan adalah korban jiwa. Sekarang setelah mendengar jawaban Tang Xiu, dia akhirnya mengangguk dan bertanya. Siapa kamu? Kamu seharusnya bukan seseorang dari kepolisian atau staf bandara, kan? Namaku Tang Xiu, jawab Tang Xiu dengan suara berat. Terkejut dalam hati, Chu Xianglong segera melangkah maju untuk menyambutnya, sambil berkata, Halo, Tuan Tang. Saya sudah menerima telepon dari Sekretaris Liu. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk bandara kami. Tidak perlu terima kasih. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Melindungi keamanan nasional dan properti negara adalah kewajiban setiap warga negara, sejak awal. Jadi, mari kita abaikan upacara itu. Ah, benar, aku tidak tahu siapa kamu. Sambil mengulurkan tangannya, Chu Xianglong berkata, Saya Chu Xianglong, pengawas bandara Shanghai, dan juga orang yang memiliki wewenang tertinggi di sini. Ngomong-ngomong, Tuan Tang, saya sudah tahu tentang tindakan Anda tadi. Dan terlepas dari apapun, saya ingin mengucapkan terima kasih karena bandara Shanghai kita akan menjadi sangat kacau jika bukan karena Anda. Seperti yang kukatakan, tolong jangan adakan upacara. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Untung saja para teroris ekstremis itu hanya memasang 8 bom waktu. Kalau tidak, akan terlambat bahkan jika aku berpacu dengan waktu lagi. Ekstremis? Raut wajah Chu Xianglong berubah. Tuan Tang, saya mendengar ledakan dari landasan pacu bandara. Apakah Anda? Ada 4 bom waktu di sisi itu. Aku menemukannya dan membuangnya di sana. Tang Xiu menyela. Jika keempat bom waktu itu meledak di sini, gedungnya pasti akan meledak. Bandara mungkin harus memperbaiki beberapa landasan pacu. Itu kamu? Terkejut dalam hati, rasa syukur yang mendalam memenuhi hati Chu Xianglong. Dia hampir tidak dapat membayangkan betapa seriusnya konsekuensi dan kerugian yang akan terjadi jika keempat bom waktu benar-benar meledak di sini. Baiklah, tugasku di sini sudah selesai. Tang Xiu melambaikan tangannya. Namun, untuk berjaga-jaga, personel bandara Anda harus memeriksa daerah itu lagi. Bagaimanapun, aku masih memiliki hal-hal yang harus kuurus, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tuan Tang, bolehkah saya membantu Anda mencari lagi? Saya khawatir serangan bom itu baru gelombang pertama. Lagi pula, itu bom waktu, sementara tidak seorang pun di antara kita yang tahu siapa para ekstremis ini. Mereka bisa saja menaruh bom waktu lain di tempat lain. Tang Xiu tampak kosong, dan segera menyadari kebenaran dalam permintaan Chu Xianglong. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu mencari di seluruh bandara. Namun, orang-orangmu tidak perlu mengikutiku, karena metode pelacakan dan investigasiku berbeda dari milikmu. Chu Xianglong sangat menyadari bahwa Tang Xiu pasti memiliki metode pelacakan khusus. Kalau tidak, dia tidak akan dapat menemukan begitu banyak bom waktu. Metodenya jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Silakan, lakukan itu. Setengah jam kemudian, Tang Xiu menjelajahi seluruh bandara sekali lagi, dan akhirnya yakin bahwa tidak ada lagi bom waktu yang disembunyikan di bandara. Di ruang tunggu bandara, Liu Changxi bergegas bersama anak buahnya. Dia melihat Chu Xianglong yang tampak muram dan murung. Bagaimana situasinya, Kepala Chu? Jelasnya, Liu Changxi telah mengenal Chu Xianglong sebelumnya, jadi dia bertanya terus terang. Chu Xianglong memaksakan senyum pahit dan berkata, Sebuah bom waktu meledak di dalam gedung B, tetapi tidak ada korban. Tuan Tang melemparkan 4 bom waktu yang ditemukannya di landasan pacu, yang hanya menyebabkan kerusakan pada landasan pacu tetapi tidak ada korban jiwa. Selain itu, masih ada 3 bom waktu lagi yang ditemukan lebih dulu, dan semuanya disimpan dengan aman di dalam wadah khusus yang tertutup oleh spesialis penjinak bom. Tang Xiu benar-benar menemukan 4 bom waktu? Dia tiba dalam waktu yang singkat, namun dia tiba-tiba, Liu Changxi terkejut dan berkomentar. Sekretaris Liu, Tuan Tang tidak menemukan 4 bom waktu. Sebaliknya, ia menemukan 6 bom dari total 8 bom. Ia bahkan menemukan 1 atau 2 dari 3 bom waktu yang diamankan oleh para spesialis penjinak bom di ruang tunggu.
kata Chu Xianglong untuk menyela Liu Changxi. Ada kekaguman di wajahnya yang persegi. Mendesis? Meskipun mengetahui bahwa Tang Xiu memiliki kemampuan khusus, Liu Changxi tetap terkejut saat mendengar bahwa Tang Xiu mampu menemukan 7 bom waktu. Tuan Tang kembali. Seorang petugas polisi yang mengikuti Chu Xianglong tiba-tiba berbicara. Dalam sekejap, semua mata memandang ke arah datangnya Tang Xiu. Liu Changxi berlari ke arah Tang Xiu, mengulurkan tangannya dan berkata, "Tang Xiu, terima kasih. Terima kasih banyak." Sekretaris Liu, jangan terlalu kaku, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tidak, Tang Xiu. Rasa terima kasih ini benar-benar datang dari hatiku. Jika bukan karenamu, mungkin sebuah insiden yang akan menyebabkan banyak korban akan terjadi di Shanghai malam ini. Semua bom waktu dan paku payung yang mengandung virus di New World Center telah kami bersihkan sepenuhnya. Kami bahkan menangkap si Biao dan seorang ekstremis lainnya. Namun, jika kami tidak memintamu untuk memberitahu kami tentang situasi di bandara, aku khawatir banyak wisatawan dan staf bandara akan terbunuh dalam situasi seperti itu, di mana tidak seorang pun tahu tentang bom tersebut. Kamu pada dasarnya adalah penyelamat mereka. Penyelamat? Tang Xiu hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Namun, meskipun telah mengeluarkan banyak tenaga dan upaya hingga kelelahan, mengingat ribuan orang yang telah diselamatkannya memberinya perasaan yang sangat baik. Sambil tersenyum, Tang Xiu berkata, "Sekretaris Liu, Anda terlalu serius, itu membuat saya malu. Kalau boleh jujur, saya baru saja menyelidiki seluruh bandara lagi, dan seharusnya tidak ada bahaya tersembunyi lagi. Kalau tidak ada yang lain, saya akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu, karena saya masih punya beberapa masalah pribadi yang harus diurus. Saya akan memanggil seseorang untuk mengantarmu pergi," kata Liu Changxi cepat. "Tidak perlu, terima kasih." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Namun, aku agak terganggu karena aku melanggar beberapa peraturan lalu lintas saat aku terburu-buru. Selain itu, aku meninggalkan mobilku di tengah jalan, jadi aku harus merepotkan Sekretaris Liu untuk menyelesaikannya." Bab 473, Anak-anak yang patuh. Setelah meninggalkan bandara Shanghai, Tang Xiu naik taksi dan kembali ke kompleks Villa Blue Star alih-alih pergi ke konser Zhangxi-nya. "Bos." Ban Shou berjongkok di dekat pintu masuk kompleks Villa Blue Star. Dia sudah merokok beberapa batang sambil menunggu. Setelah melihat Tang Xiu turun dari taksi, dia bergegas maju untuk menyambutnya. Tang Xiu melirik ke arah kendaraan komersial yang tergantung sekitar 10 meter jauhnya, lalu mengangguk padanya dan berkata, "Apakah kamu membawa beberapa lagi?" "Totalnya ada 5, tapi mereka agak istimewa," kata Ban Shou. "Bagaimana situasi mereka?" tanya Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Kelima anak ini semuanya berusia 7 tahun. Totalnya 3 perempuan dan 2 laki-laki. Mereka sebelumnya diadopsi, tetapi karena kakek itu mengidap penyakit cerebrovaskular dan meninggal dunia, kelimanya diusir oleh anak-anak orang tua itu, sehingga mereka terpaksa mengembara dan tinggal di jalanan. Ketika orang-orang kami menemukan mereka, mereka sedang berkelahi dengan sekelompok anak-anak untuk memperebutkan 2 bungkus mie instan. Bertengkar soal mie instan? Tang Xiu mengernyitkan alisnya. Ya. Mereka sudah tinggal di jalanan selama lebih dari 4 bulan, dan selalu tidak bisa mengisi perut mereka. Akhirnya, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki beberapa hari yang lalu yang diganggu oleh teman-teman sekolahnya. Anak laki-laki itu berjanji akan memberi mereka 2 bungkus mie instan jika mereka membantunya memberi pelajaran kepada teman-teman sekolahnya yang suka menindas, kata Ban Shou. "Bagaimana hasilnya?" tanya Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Meskipun mereka menang, mereka juga gagal mendapatkan hadiahnya. Ban Shou memaksakan senyum kecut. Juga, jumlah lawan mereka lebih banyak. 5 lawan selusin dan mereka mengalahkan mereka. "Apakah kamu yakin mereka berlima menang melawan selusin anak-anak?" tanya Tang Xiu. "Ya, waktu pertama kali aku lihat mereka sedang berkelahi dengan anak-anak itu. Aku sudah tanya mereka, dan tahu kalau kelima orang itu dulunya anak angkat seorang kakek, yang kemudian mengajari mereka ilmu bela diri. Aku juga tahu identitas kakek itu, dan tahu kalau dia semacam Grandmaster ilmu bela diri. Dia hidup menyendiri karena kakinya pernah dipatahkan lawannya saat dia ditantang untuk membandingkan catatan dengan orang lain dulu." Tang Xiu mengangguk. "Ayo masuk ke mobil dan mengobrol di dalam." "Baiklah."
Bansho menjawab, dan mengikuti Tang Xiu ke kendaraan komersial. Setelah membuka pintu mobil, Tang Xiu langsung duduk di kursi depan. Setelah Bansho mendaftar di gerbang masuk, ia mengemudikan mobil ke bagian dalam kompleks villa. Namun, Tang Xiu tidak menoleh ke belakang, meskipun ia tahu bahwa kelima anak itu duduk di bagian belakang mobil komersial. Akan tetapi, ia menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati mereka, bukan matanya. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka berpakaian sederhana, dan penampilan mereka sangat biasa. Kelima orang itu terluka, meskipun lukanya ringan dan tidak akan menyebabkan sesuatu yang serius. Saat itu, mata mereka tertuju padanya, dan tampak sedikit penasaran, sekaligus waspada. Tenang saja, aku bukan pedagang manusia. Tang Xiu akhirnya menoleh untuk mengambilnya setelah kendaraan komersial itu diparkir di halaman villa. Dia tersenyum tipis setelah berbicara, lalu turun. Setelah itu, dia menuntun mereka ke ruang tamu villa dan berkata, "Kalian berlima, anggap saja tempat ini sebagai rumah kalian sendiri untuk sementara waktu. Kalian bebas melihat apa saja." Setelah mengatakan itu, dia menatap Bansho, menunjuk ke sofa di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terus-menerus mencari anak jalanan akhir-akhir ini. Ceritakan padaku apa yang kamu rasakan tentang ini." "Bos, saya tidak ingin banyak bicara. Meskipun Anda telah membuat kami melakukan pekerjaan yang sangat berarti. Saya telah melihat terlalu banyak hal, dan saya tahu terlalu banyak, tetapi setiap kali saya melihat anak-anak yatim dan anak jalanan ini, sejujurnya, saya merasa agak sedih di dalam hati. Kami jauh lebih beruntung dan memiliki kehidupan yang lebih bahagia daripada anak-anak ini. Mengingat saat-saat ketika saya masih menjadi preman jalanan yang remeh, saya merasa hidup seperti ini tampaknya memiliki arti, dan itu sangat berharga. Melakukan apa yang kamu suka, dan melakukan apa yang menurutmu berarti, membuktikan bahwa kamu bahagia sekarang," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Karena kamu menyukai pekerjaan ini, maka lakukanlah dengan baik. Yang kuminta darimu bukanlah kuantitas, tetapi kualitas. Tentu saja, kamu juga dapat memikirkan cara untuk mengurus anak-anak jalanan yang tidak memenuhi syarat itu. Misalnya, mengirim mereka ke panti asuhan, atau ke polisi setempat, biarkan mereka mencari solusi untuk mereka. Mengenai kinerjamu saat ini, aku sangat puas, dan kuharap kamu dapat terus berusaha." "Saya janji akan menyelesaikan tugas dengan baik, bos," kata Bansho dengan serius. "Baiklah, ceritakan padaku tentang kelima orang ini." Tang Xiu mengangguk. "Saya sudah menyelidiki kelima anak ini. Little Yi dan Little R adalah saudara kembar. Mereka masih bayi ketika orang tua itu menemukan mereka saat sedang jogging pagi di tepi sungai. Ketiga anak lainnya juga ditelantarkan dan dikirim ke panti asuhan di daerah setempat. Akhirnya, panti asuhan itu ditutup, dan masalah penempatan anak-anak di sana tidak terselesaikan. Meskipun pengurus panti asuhan berusaha mencari rumah untuk mereka semua, ketiga anak ini akhirnya ditinggalkan. Orang tua yang tinggal di dekat panti asuhan mendengar tentang hal ini, dan akhirnya mengadopsi ketiga anak ini. Jadi, dengan kata lain, kamu tidak bisa menemukan anggota keluarga mereka, ya?" tanya Tang Xiu. Bansho memaksakan senyum dan menjawab, "Kami tidak dapat menemukan mereka." "Kalau begitu, kalian tidak perlu terus mencari," kata Tang Xiu. "Ngomong-ngomong, untuk kalian berlima, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kalian ingin diadopsi olehku? Tentu saja, aku akan menyediakan semua kebutuhan hidup kalian, serta mengajari kalian seni bela diri, sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang terampil di masa depan," kata Tang Xiu. Kelima anak itu tidak berlarian ketika Tang Xiu sedang berbicara dengan Bansho. Itu karena tempat itu sangat mewah, jadi mereka berdiri di dekatnya, menjaga kewaspadaan dan rasa ingin tahu mereka pada saat yang sama. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, mereka berjalan ke arah Tang Xiu, dan yang paling tinggi di antara mereka, seorang gadis, kemudian bertanya, "Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan dengan kami?" "Anak yang pintar," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Kau jelas jauh lebih dewasa daripada teman-temanmu. Bagaimanapun, tidak apa-apa untuk memberitahumu sekarang. Jadi, aku akan membiarkanmu tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah kau tinggal di sini selama beberapa waktu, beberapa anak tunawisma juga akan dikirim ke tempat ini nanti, dan aku akan mengirimmu ke Pulau Jingmen saat itu. Kalian semua akan tinggal di sana selama beberapa tahun, dan aku akan membawa kalian ke rumahku jika kalian menunjukkan kinerja yang luar biasa." "Pulang ke rumah?"
Di mana itu? Tanya gadis itu penasaran. Ini rumahku. Rumahku dalam arti sebenarnya. Begitu pula, jika kamu belajar dengan giat, berlatih bela diri dengan serius, dan kemudian mendapat persetujuanku, aku akan membawamu ke rumahku, dan itu akan menjadi rumahmu juga, kata Tang Xiu. Kau bilang kau ingin kami terus berlatih bela diri? Kau seniman bela diri atau semacamnya? Tanya gadis itu lagi. Ya. Dan aku juga sangat kuat, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Gadis itu menoleh dan berbisik kepada keempat orang lainnya. Akhirnya, dia menatap Tang Xiu dan bertanya. Ada pertanyaan terakhir yang kami miliki untukmu. Mengapa kamu mengadopsi begitu banyak anak yatim dan anak-anak tunawisma? Mereka seperti kami. Senyum di wajah Tang Xiu semakin lebar saat dia menjawab. Meskipun kamu masih muda, aku punya beberapa kata yang kuyakin akan kamu pahami. Semakin banyak orang yang kamu miliki, semakin kuat dirimu. Jika banyak anak yatim dan anak jalanan berkumpul, belajar dan berlatih seni bela diri bersama, di masa depan, ketika kalian semua sudah dewasa, dan jika ada yang berani menindas anggota keluarga kita, akan ada banyak orang yang akan berjuang bersama kita melawan para penindas itu. Jadi sekarang, apakah kamu puas dengan penjelasanku? Ya. Gadis tertinggi mengangguk dan menjawab dengan serius setelah kelima anak itu saling berbisik. Baiklah kalau begitu. Katakan padaku namamu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Namaku Little Yi. Mereka adalah Little Lan dan Little King. Sedangkan mereka dipanggil Little Yi dan Little R, kata gadis tertinggi. Apakah kamu tidak punya nama keluarga? Tanya Tang Xiu penasaran. Tidak, kakek tidak memberitahu kami siapa nama keluarga kami, kata gadis itu dengan ekspresi jujur. Tang Xiu terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan. Kalau begitu, kamu akan menggunakan nama keluarga Tang nanti. Mengenai namamu sendiri, kurasa aku juga harus mengganti namamu, dan aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Kalau begitu, nama apa yang akan kita miliki? Tanya gadis itu. Aku akan memberimu nama sesuai dengan 5 elemen. Logam, jin, kayu, mu, air, sui, api, huo, dan tanah, tu. Namamu adalah Tang Xiao Jin. Nama mereka masing-masing adalah Tang Xiao Mu, Tang Xiao Shui, Tang Xiao Huo, dan Tang Xiao Tu. Bagaimana kedengarannya? Kelima anak itu berkumpul dan berbincang satu sama lain lagi untuk beberapa saat, dan akhirnya memutuskan untuk menerima nama baru mereka. Senyum akhirnya muncul di wajah mereka. Beberapa menit kemudian, Bansho pergi dan pergi begitu saja. Tang Xiu kemudian mengajak kelompok Tang Xiao Jin yang beranggotakan 5 orang untuk berkeliling villa sambil memberitahu mereka hal-hal yang perlu mereka ketahui. Akhirnya, setelah mereka kembali ke aula di lantai pertama, dia berkata, kalian akan tinggal di lantai pertama. Xiao Jin akan memiliki kamar untuk dirinya sendiri, sedangkan Xiao Mu, Xiao Shui, Xiao Huo, dan Xiao Tu akan tinggal di satu kamar bersama. Besok aku akan membawa kalian untuk membeli beberapa pakaian, sepatu, dan beberapa buku pelajaran dasar yang sederhana. Aku juga akan menyewa guru untuk mengajar cara membaca dan menulis. Mengenai makanan kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Aku juga akan menyewa pembantu rumah tangga untuk mengurus kehidupan sehari-hari kalian. Juga, dering, dering, dering. Ponsel Tang Xiu berdering dan mengganggu kata-katanya selanjutnya. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya, melihat di layar bahwa si penelepon ternyata adalah Li Laoshan. Dia langsung menekan tombol jawab dan berkata sambil tersenyum. Hai, Kakak Li, kok kamu masih ingat meneleponku? Kakak Tang, aku baru saja tiba di Shanghai. Apakah kamu punya waktu sekarang? Tawar yang Li Laoshan terdengar dari telepon genggamnya. Setelah ragu sejenak, Tang Xiu kemudian berkata sambil tersenyum. Lain kali saja, Kakak Li, tidak apa-apa. Namun, saat ini saya sedang ada urusan kecil, dan saya khawatir saya tidak bisa keluar sekarang. Bagaimana kalau Anda datang langsung ke tempat saya? Apakah aku akan datang ke tempatmu sekarang? Tanya Li Laoshan dengan heran. Apakah aku tidak akan mengganggu anggota keluargamu yang datang selarut ini? Tentu saja tidak. Tang Xiu tertawa. Baiklah. Beritahu aku alamatmu dan aku akan ke sana sekarang, kata Li Laoshan sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apa kau ingin aku membawakan beberapa hidangan, anggur,
Atau sesuatu? Aku baru saja tiba di Shanghai dan menginap di hotel, jadi aku agak kelaparan di sini. Tidak perlu, terima kasih. Tang Xiu tertawa. Tidak apa-apa kalau kamu datang ke sini saja. Setelah menutup telepon, Tang Xiu mengirim alamatnya ke Li Laoshan. Kemudian, dia menatap kelima anak itu dan berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang kehidupan sehari-hari kalian nanti, dan aku hanya punya satu permintaan untuk kalian. Permintaan apa itu? Tanya Tang Xiaojin penasaran. Patuhi semua perintahku, kata Tang Xiu. Jika aku menyuruhmu pergi ke timur, jangan pernah pergi ke barat. Jika aku menyuruhmu berdiri, jangan pernah duduk. Singkatnya, perintahku lebih tinggi dari segalanya, mengerti? Mengerti. Kelima anak itu, Jin, Mu, Sui, Huo, dan Tu, mengangguk berulang kali. Kepatuhan. Itulah kelebihan mereka. Itulah pendidikan yang diajarkan kepada mereka setelah diadopsi oleh kakek mereka, yaitu mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Bab 474, Jiwa Naga. Penambahan 5 anak di rumahnya tidak menyusahkan Tang Xiu, karena bagaimanapun juga, ia memiliki pengalaman dalam membesarkan anak-anak. Oleh karena itu, ia menyuruh mereka mandi secara bergantian, lalu ia pergi mencari 5 set pakaian yang tidak lagi ia pakai untuk mereka pakai. Meskipun mereka tampak seperti mengenakan jubah, setidaknya mereka tidak perlu mengenakan pakaian kotor lagi. Apakah kamu sudah makan? Melihat kelima lelaki kecil yang duduk di aula, Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Tidak, belum. Tang Xiaoji menggelengkan kepalanya dan menjawab. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu menghubungi nomor ponsel Cinan dan memintanya untuk mengirimkan sesuatu untuk mereka makan. Makanan belum datang ketika Li Laoshan datang menjemputnya. Saya tidak mengganggu Anda karena datang terlambat, bukan, saudara Tang? Wajah montok Li Laoshan yang berperut buncit berseri-seri karena senyum. Ia memasuki aula villa bersama sekretaris wanita cantik, yang mengikutinya, sementara keempat pengawal menunggu di halaman. Tidak apa-apa. Tang Xiu tertawa. Pokoknya, aku seharusnya mengajak kakak Li ke jamuan makan malam penyambutan karena kaulah yang akan datang ke Shanghai. Namun, aku cukup sibuk mengurus kelima anak ini dan tidak merasa nyaman meninggalkan mereka sendirian di rumah. Aku hanya bisa minta maaf karena membuatmu datang ke sini secara pribadi. Tatapan mata Li Laoshan tertuju pada kelima anak itu. Ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia berbicara. Mereka adalah anak-anak yang aku adopsi. Anak-anak, mengapa kalian berlama-lama dan tidak menyapa tamu? Tang Xiu tertawa. Halo, Paman. Apa kabar? Kelompok Tang Xiaojin yang beranggotakan 5 orang itu buru-buru memanggil. Halo, apa kabar anak-anak? Li Laoshan mengangguk dan menjawab. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Tang Xiu dan mengacungkan jempolnya, memuji. Kamu hebat, saudara Tang. Kamu bersedia mengadopsi anak-anak ini meskipun kamu sendiri masih sangat muda. Jin kecil, kalian semua bisa kembali ke kamar masing-masing sekarang. Aku akan meneleponmu lagi setelah makanannya tiba. Baiklah, Kakak Li, silakan masuk dan duduk. Setelah bertukar kata-kata sopan, Tang Xiu tersenyum dan berkata, Kakak Li, apa tujuanmu datang ke Shanghai kali ini? Saya datang untuk menemuimu, kata Li Laoshan. Aku tidak pernah menyangka wajahku sebesar itu. Aku tidak menyangka wajahku akan setampan itu sampai kakak Li datang menemuiku secara langsung. Jadi, apa alasanmu datang mencariku? Saudara Tang, menjadi terlalu pintar agak menyusahkan bagi teman-temanmu, bukan? Bagaimanapun, aku benar-benar datang mencarimu untuk suatu masalah, dan itu juga agak sangat penting. Memberi isyarat padanya untuk melanjutkan, Tang Xiu tersenyum namun tetap diam. Alasan utama saya datang kali ini adalah karena saya ingin meminta bantuan dari Anda, saudara Tang. Saya sedang melakukan bisnis di Beijing, dan akhirnya saya mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini. Pihak lain juga merupakan pemilik bisnis bahan bangunan. Dia menghubungi beberapa orang dan menyedot sejumlah besar produk baja saya. Oleh karena itu, saya ingin meminta saudara Tang untuk menemani saya ke sana. Itu seharusnya bukan masalah utama, kan? Bisakah kamu menjelaskannya lebih lanjut? Tanya Tang Xiu setelah merenung sejenak. Sambil mengacungkan jempolnya lagi, Li Laoshan memuji.
Kau pintar, Kakak Tang. Aku tidak akan merepotkanmu jika masalahnya hanya masalah kecil. Namun, pihak lain adalah orang yang terobsesi dengan barang antik, dan terus-menerus ingin membeli pedang Yuchang di tanganku. Kau harus tahu, aku telah berusaha keras untuk mendapatkan pedang Yuchang ini, jadi wajar saja jika aku tidak ingin menjualnya. Namun, dia akhirnya bertaruh denganku, bahwa dia memiliki pedang kuno yang lebih bagus, memaksaku untuk mengeluarkan pedang Yuchangku dan berpartisipasi dalam pelelangan bawah tanah di Beijing. Aku harus melelang pedang Yuchangku, sedangkan dia akan melelang pedang kunonya juga. Kemudian, kita berdua akan bersaing di pelelangan untuk mendapatkan dua pedang antik, dan siapapun yang menawar tertinggi akan memenangkan keduanya. Ada lelang bawah tanah di Beijing? Tanya Tang Xiu. Ya, itu adalah lelang bawah tanah yang dijalankan secara diam-diam oleh keluarga situ, keluarga perantara dari sekte aneh. Konon lelang bawah tanah ini sudah ada sejak era dinasti Qin. Tidak pernah berhenti, baik di masa Republik Tiongkok maupun masa perang. Sejauh ini, tampaknya sudah ada 180 lelang yang diadakan, dan selalu ada banyak barang antik yang dilelang di setiap acara. Kudengar bahkan segel Gio Kekaisaran Kaisar Qin juga merupakan salah satu barang yang dilelang kali ini. Kamu juga pernah mendengar tentang segel Gio Kekaisaran Kaisar Qin, bukan, Saudara Tang? Tidak, aku belum pernah mendengarnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Apa sebenarnya itu? Li Laoshan menjawab dengan nada misterius. Tentu saja itu adalah segel kekaisaran, simbol kekuasaan dan otoritas selama dinasti Qin. Mengangguk sebagai jawaban, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Namun, aku masih tidak mengerti sesuatu, Kakak Li. Dalam masalah seperti apa tepatnya kau ingin aku membantumu? Jika ini tentang uang, aku khawatir aku tidak bisa banyak membantu. Aku tidak sekaya dirimu. Ini bukan soal uang. Ini masalah keselamatan saya sendiri. Saya mempelajari sifat balai lelang ini saat pertama kali berpartisipasi di salah satunya 15 tahun lalu. Acara ini penuh dengan bahaya bagi pembeli yang menawar dan membeli barang antik yang sangat berharga. Mereka sangat mungkin menjadi sasaran. Anda sendiri sangat kuat dan anak buah Anda juga ahli yang hebat. Jika saya membawa Anda bersama saya yakin saya akan aman. Tang Xiu langsung mengerti, lalu berkata sambil tersenyum. Bisakah kau memberitahuku kapan tepatnya pelelangan itu akan diadakan? Pada tanggal 7 Oktober, kata Li Laoshan. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu mengangguk. Sejujurnya, aku juga sangat tertarik dengan lelang bawah tanah semacam ini. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi bersamamu saat waktunya tiba. Mendengar janjinya, Li Laoshan langsung gembira, lalu memberi isyarat kepada sekretaris wanita cantik itu. Setelah itu, dari tas kerja di tangan sekretaris wanita itu, ia mengambil sebuah kotak yang dibuat dengan sangat indah dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Apa ini? Tanya Tang Xiu setelah menerima kotak itu. Ada ekspresi aneh di wajahnya. Itu adalah sesuatu yang pernah didapatkan oleh kakak tuamu beberapa waktu lalu. Li Laoshan tertawa. Itu adalah ornamen giok berbentuk naga asli yang terbentuk oleh alam. Itu adalah hadiah dariku sebagai tanda terima kasihku. Bersambung ke episode 114. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.